Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, para investor dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa saham yang menjadi pantauan di perdagangan saham periode tanggal 13 April 2022. Saham yang akan kita bahas secara analisa teknikal dan bandarmologi menarik untuk dilakukan entry buy. Namun perlu kami ingatkan, segala keputusan beli atau jual adalah tanggung jawab masing-masing investor. Baik, sebelumnya kita akan mengulas indeks pergerakan IHSG, di mana pada perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat 0,15% di area 7.214. Kita lihat bahwa IHSG ini masih posisi uptrend. Kemudian indikator MACD juga masih menunjukkan ke arah uptrend, Bapak Ibu ya. Namun di sini ada potensi IHSG akan sideways di range harga 7.174 sebelum melanjutkan ke area resisten Fibonacci terdekat di 7.340. Jika mampu di break akan berpotensi ke 7.500. Nah, itu untuk arah IHSG. Next, berikutnya kita akan mengulas beberapa saham yang layak untuk menjadi pantauan Bapak Ibu sekalian di perdagangan tanggal 13 besok. Yang pertama ada saham Gosco Plantation Tbk. Ini kemungkinan karena pengaruh harga CPO cenderung naik. Hari ini Gesco ini naik cukup banyak Bapak Ibu ya, 34,19%, di mana harga terakhir breakout dari Fibonacci retracement. Kita lihat indikator MACD juga posisi oversold dan golden cross, dan pada hari ini terjadi akumulasi yang cukup besar. Kemudian arahnya kemana? Jadi dengan range buy di area 190 dan 200, Gesco ini masih berpotensi melanjutkan penguatan ke area 240 dengan batas stop loss di harga 174. Kemudian masih di sektor persawitan, ini ada SIM yang hari ini menguat 5% di harga 525. Ini juga masih ada berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya Bapak Ibu. Kita lihat indikator MACD posisi oversold golden cross. Indikator volume juga posisi uptrend. Dengan range buy di harga 510-520, potensi saham SIM akan melanjutkan penguatan ke area 530 dan 560 dengan batas stop loss di area 490. Nah, ini menarik untuk SIM. Kemudian ada satu lagi saham pantauan untuk CPO dari Palma Serasi Tbk. Ini hari ini juga menguat 9,18. Kita lihat saham PSGO ini mampu break dari resisten Fibonacci dengan MACD uptrend dan terjadi volume akumulasi. Dengan range buy di harga 210-214, potensi saham Gesco akan menguji resisten terdekat di 218 dan 230 dengan batas stop loss di harga 187.
Nah, itu dari dunia CPO atau persawitan. Kemudian yang berikutnya yang menjadi pantauan yaitu perintis Trinity Property. Ini ada potensi terjadi reversal di area support Fibonacci. Support dari kita coba ambil Fibonacci retracement. Kita masukkan indikator zigzag untuk mempermudah kita menentukan titik support dan resisten. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita tarik titik support dan resisten dari saham TRIN. Nah, bisa kita lihat bahwasanya TRIN terjadi reversal di area support Fibonacci di range 420 sampai 422 dengan batas stop loss di area 394. Potensi TRIN akan menuju ke resisten terdekat di 450 dan 484. Indikator MACD posisi downtrend namun sudah oversold. Itu untuk TRIN. Next, pantauan berikutnya yaitu ada saham Sentratama Telekomunikasi Indonesia yang pada perdagangan hari ini menguat 14,55% di harga 252. Ini kita lihat saham CEN reversal di area support 220 dan break dari resisten di 236 dengan range buy di harga 240-244. Saham CEN masih berpotensi menuju ke resisten terdekat yaitu 258. Jika mampu di break maka berpotensi menuju ke area 300. Kita lihat hari ini terjadi volume akumulasi dan posisi MACD masih strong uptrend. Kemudian ada saham LQ45 yang bisa menjadi pantauan Bapak Ibu sekalian. Ini ada saham Jasa Marga. Di perdagangan hari ini JSMR naik 1,4% di harga 3.620 Bapak Ibu ya. Nah, ini terjadi reversal di area support Fibonacci retracement dengan terjadi akumulasi. Kemudian MACD masih posisi uptrend dengan range buy di harga 3.520-3.590. Potensi Jasa Marga akan menuju ke harga 3.800. Next ada saham KRAS. Nah, ini pernah kami analisa sebelumnya. Ini benar terjadi Bapak Ibu ya. Saham KRAS sendiri hari ini naik 8,6% dengan close di harga 404. Nah, ini pernah kami informasikan range buy di harga 380 sampai 390. Harusnya sudah profit Bapak Ibu. Kemudian targetnya kemana? Arah KRAS masih potensi uptrend menuju ke 414 dan 430. Kita lihat kenaikan hari ini volume transaksi cukup besar, terjadi akumulasi dan MACD masih strong uptrend. Jadi potensi masih berpeluang untuk menguji resisten terdekatnya. Kemudian ada di sektor properti yaitu saham BSDE. BSDE juga terjadi reversal di area support Fibonacci di range 925-930
yang merupakan support kuat dari BSDE, bisa dikoleksi di area 920 sampai 930 dengan target di area 955, 980 dan 1000 dengan batas stop loss di harga 890. Kita lihat terjadi koreksi yang masih dalam kondisi wajar Bapak Ibu ya, karena volume koreksi ini tidak lebih besar dari volume transaksi saat dia breakout. Indikator MACD masih posisi downtrend. Ini juga bisa dilakukan beli bertahap 2 kali di range 925-930, kemudian ditunggu di area 890, kemudian bisa dipasang stop loss di harga 840 untuk BSD. Kemudian ada saham satu lagi, ini juga posisi reversal di area support Fibonacci. Ada saham Cahaya Sakti Investindo Sukses Tbk atau CSIS. Ini reversal di support Fibonacci retracement di area 85 sampai 90. Ini bisa dikoleksi di area tersebut. Kemudian stop loss di area 77. Kemudian arah CSIS ini terdekat akan menguji ke harga 100, kemudian jika mampu di break akan berpotensi menuju ke resisten kuat di 114. Kita lihat transaksi volume ini cenderung kecil Bapak Ibu ya, dibandingkan saat dia terjadi breakout, jadi masih berpotensi naik dengan indikator MACD posisi uptrend. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk pantauan saham kita di tanggal 13 April 2022. Selalu kami ingatkan, berinvestasi lewat yang pasti, belajar saham dengan Jenderal Saham.